Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru lagi, yaitu vektor. Ya, vektor. Oke, jadi vektor ini sebenarnya juga pernah dipelajari ketika fisika. Masih ingat? Ya, di dalam fisika ada yang namanya skalar dan juga vektor, ya kan? Nah, kalau vektor ini nih, yaitu besaran yang memiliki besar atau panjang dan arah. Dapat digambarkan suatu segmen garis terarah. Dan sebaliknya, kalau misalkan yang skalar berarti dia tidak mempunyai arah. Jadi hanya punya besar saja. Nah, kalau contoh vektor apa coba? Ya, gaya dan juga kecepatan. Ya, itu contohnya. Tapi di sini kita masuk ke vektor dalam matematikanya ya. Oke, di sini kita bisa gambarkan bahwa vektor itu suatu segmen garis terarah seperti ini. Misalkan ada titik O, kemudian ada titik A, kemudian dihubungkan dengan satu garis dan juga ada panahnya ke arah A. Ya, maka di sini disebut vektor OA atau vektor A. Nah, jadi kalau misalkan penulisan dua huruf ditulisnya hurufnya keduanya besar. Tapi kalau hanya satu huruf, ditulisnya hurufnya kecil seperti ini. Oke, kemudian di sini ada lagi, misalkan di sini titik O besar, kemudian di sini ada titik A besar, ya, kemudian ditarik dari O ke A menjadi vektor A. Kemudian juga ada O besar dan titik B besar, kemudian ditarik ke arah dari O ke B menjadi vektor B. Nah, sekarang kita akan coba mencari dari titik A ke B, maka vektor AB. Nah, caranya adalah kita tinggal mengurangi antara B dikurangi A, seperti itu ya. Nah, misalkan di sini B dikurangi A itu kita ganti menjadi vektor V. Maka vektor V di sini kita bisa ubah ke dalam bentuk lain. Jadi bentuk umum vektor yang lain adalah misalkan vektor V ini kita tuliskan menjadi ada Vx, kemudian ada Xf, Xv, dan Yv. Ini untuk vektor R2 ya. Nah, maka kita bisa tuliskan dia menjadi bentuk yang pertama, yaitu bentuk baris. Menjadi V sama dengan XV, YV. Yang kedua adalah bentuk kolom. Menjadi penulisannya ke bawah. XV, YV. Seperti ini. Yang ketiga adalah bentuk aljabar atau kombinasi linier. Menjadi seperti ini. XV tambahkan I, ditambah YV, tambahkan B. Karena ini merupakan vektor di ruang 2. Oke ya, setelah ini kita akan masuk kembali ke pembahasan berikutnya. Sebelumnya bisa di screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, setelah ini saya akan hapus 1, 2. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini contoh A, jika P 5,-1 dan Q 3,7, tentukan vektor PQ. Jadi di sini vektor PQ sendiri, cara mencarinya adalah dengan mengurangi antara Q dikurangi P, gitu kan? Nah, sehingga Q sendiri kan ini ya,
3,7. Kita bisa tuliskan ke bawah. 37 dikurangi P sendiri adalah 5 negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. 7 dikurangi negatif 1. Min ketemu min menjadi plus. 7 tambah 1 adalah 8. Jadi bisa berbentuk seperti ini. Boleh juga ke samping menjadi negatif 2,8. Oke. Sekarang masuk ke yang B. Di sini ada soal. Diketahui vektor AB 31 dan vektor AC 52. Jika C adalah 4,6, maka koordinat titik B adalah, ya, jadi kan di sini yang sudah diketahui itu C, dan C itu berada di vektor yang AC ya. Jadi kita jabarkan dulu untuk yang AC. Vektor AC di sini jawabnya. Itu artinya apa? C dikurangi A. C sendiri kita tahu yaitu 4, 6. 4, 6. AC sendiri kan 52 ya. Di sini boleh tulis 52. Sementara C sendiri adalah 4, 6. Kemudian kita kurangi A. Nah, di sini kan negatif A. Supaya dia menjadi positif, kita pindah ke sebelah kiri. Berarti A sama dengan 4, 6. Nah, ini kita pindah ke sebelah kanan, jadi dikurang ya. 5, 2. Sehingga kita tahu A-nya adalah 4 kurang 5 yaitu negatif 1. 6 dikurangi 2 yaitu 4. Oke, sekarang kita tinggal cari titik B. Caranya adalah menjabarkan vektor AB. Kita coba di sini. AB itu artinya adalah B dikurangi A. Nah, yang sudah ada yaitu A. Dan AB-nya sendiri adalah 31. Sama dengan B yang dicari, kemudian dikurangi A. A itu negatif 1, 4. Oke, di sini kita pindahkan yang vektor aja ya, yang ini 31 ya, tulis ulang karena B sudah positif di sebelah kanan. Ini pindah ke kiri kan jadi positif. Tulis ulang negatif 1, 4 sama dengan B. Sehingga kita tinggal jumlah 3 ditambah negatif 1 yaitu 2, tambah 4 yaitu 5. Sehingga koordinat titik B 25 atau bisa ditulis menjadi 2,5. Oke, gimana? Semoga paham ya. Ya, silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk ke vektor khusus. Dihapus dulu. 1, 2. Oke, kita masuk ke vektor khusus. Yang pertama adalah vektor posisi. Apa sih vektor posisi itu? Jadi, vektor posisi dari titik A adalah suatu vektor yang bertitik awal O atau 0,0 dan bertitik akhir atau titik ujung adalah A. Atau di sini disebut A1, A2. Jadi, di sini bentuk vektornya adalah vektor A kecil seperti ini. Bisa diubah menjadi bentuk vektor apa? Kolom ya, A1, A2. Bisa juga vektor baris A1, A2. Dan juga vektor aljabar A1I ditambah A2J. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua adalah vektor 0. Apa sih vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya atau besarnya itu 0. Simbolnya seperti ini. Vektor 0 atau O besar seperti ini dan tebal. Nah, karena vektor 0 berarti bentuknya adalah 0,0. Nah, di sini ada contoh sebelum kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Vektor posisi dari titik A negatif 2,5 adalah, ya, jadi kalau bentuk vektor posisi titik A berarti kan vektor A. Ya. Kan A1, A2 berarti langsung saja negatif 2, 5. Boleh juga negatif 2,5. Boleh juga negatif 2i ditambah 5j. Oke, ini adalah bentuk vektor posisinya. Gimana? Semoga paham ya.
Setelah ini kita akan masuk ke poin yang ketiga dan keempat. Ya, saya akan hapus 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Di sini ada yang namanya yang ketiga adalah vektor satuan. Apa sih? Yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari vektor A, A1, A2. Yaitu, jadi gini. Jadi rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor. Panjang vektor dari A. Nah, di sini vektor A-nya dijabarkan menjadi A1, A2 per panjang vektor A. Oh ya, untuk panjang vektor atau besar vektor nanti akan saya bahas di part berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh vektor satuan dari vektor A 3,4. Jadi, caranya adalah UA atau vektor satuan A. Kan rumusnya apa? Vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, vektor A sendiri adalah 3, 4. Nah, berarti 3, 4. Atau boleh juga tuliskan ke samping aja kali ya. 3,4 dibagi. Nah, di sini panjang vektor A itu rumusnya adalah akar dari kuadrat kemudian dijumlahkan. Nah, di sini kan 3, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, kemudian 3,4 tuliskan ulang per akar. 3 kuadrat itu kan 9. Kemudian 4 kuadrat itu 16, sehingga 1 per, nah di sini 9 tambah 16 itu kan 25, jadi akar 25 itu adalah 5, jadi langsung saja ya. Kemudian sisanya adalah 3,4. Oke, seperti ini ya. Kemudian ada yang keempat, yaitu namanya vektor basis. Apa sih vektor basis? Yaitu vektor satuan yang saling tegak lurus. Ya, di sini di dalam ruang 2 ada 2 macam, yaitu I berbentuk 1,0 dan J berbentuk 0,1. I-nya di sini yang X ya, kemudian J-nya ini ke yang Y. Oke, sampai sini dulu ya mungkin ya untuk pembahasannya. Untuk part berikutnya insya Allah akan secepatnya di-share kembali. Jangan lupa untuk dipelajari ulang dan silahkan komen kalau kamu punya pertanyaan. Ya, saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.